Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila rabbika ajma'in. Thumma ila a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din ulama ar-rasyidin wa al-mukhlisin wa li tafsir al-muhaddithin wa khususan Habib Ahmad bin Jaya wa Syekh Muhammad Kamil Syekh usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa al-akhidin anhum syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah wa tamaman ni'mah wa husnal khatimah wal 'aqibah. Allahumma wafiqna li salihil a'mali wan niyat. Allahumma iftah aqbala qulubina bi dzikrik wa admim min ni'matika 'alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum mulai saya mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Semoga Allah ganti rezekinya yang berlipat ganda. Karena jamaah kemarin ada yang alhamdulillah saya ucapkan syukron, ada yang menyumbang. Mudah-mudahan keluarganya Allah berkahkan, anak keturunannya Allah berkahkan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Insyaallah nanti kalau udah jadi saya mengundang ya, kalau berkenan undang ke sana, kita selamatan bangunan awal, doa bareng-bareng, dan insya Allah ke depannya itu kita rencanakan kita buka juga pengajian bulanan. Jadi saya kesini ntar jamaah ke sono biar adil gitu kan ya. Adil nggak begitu? Masa saya doang yang kemari. Baik jamaah yang saya hormati Allah muliakan, udah kebagian semua. Ini kita mulai dari fikih dulu ya, karena kayaknya makan waktu ini. Di fikih yang dibagiin kertasnya udah masih ada? Yang baru lain lagi, yang belum kebagian tuh di Kang Yusef. Baik jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita kemarin selesai bulan lalu membahas i'tikaf. Sekarang kita melanjutkan ke sholat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan, masjid artinya masjid. Jadi tahiyatul masjid artinya adalah menghormat masjid. Dengan apa? Dengan melakukan sholat sunnah minimalnya dua rakaat. Dalilnya apa hukumnya sunnah? Dalilnya dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syukran, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla yajlisa. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini dalilnya ya. Dalil kalau orang mau masuk masjid, kalau orang masuk masjid maka disunnahkan dia untuk sholat sunnat 2 rakaat. Namanya itu disebut dengan tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan, masjid ya masjid. Satu-satunya tempat yang dimasuki ada tahiyahnya, ada penghormatannya, coba masjid. Gak ada tahiyatu istana negara, ada nggak? Nggak ada. Tahiyah jenderal nggak ada, rumah jenderal nggak ada, cuman tahiyatul masjid. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya yang sudah kita hafal, usolli sunnata tahiyatil masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Ya, bisa ya? Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian tata cara dan bacaan suratnya.
Di dalam kitab Al-Bujayrami 'alal Khatib juz 2 halaman 80-81. Maka orang yang sholat tahiyatul masjid dianjurkan baginya membaca surah kesukaan kita, yang paling kita suka dan paling kita cinta. Hah? Tuh dijawab aja. Surat apa? Ya Qul. Ya. Artinya apa? Qul ya dan Qulhu. Kemudian, sahkah sholat tahiyatul masjid di halaman? Kemarin sudah kita pernah bahas pembahasan bab i'tikaf. Ini nyambung-nyambung nih. Ini kalau kemarin ngaji i'tikaf, ngaji bulan lalu ngaji, insya Allah paham. Ya. Jawabnya sah. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid di mana? Halaman nih, halaman nih. Itu sah sholatnya. Lah kalau di halaman aja sah, apalagi di emperan. Kalau di halaman saja sah, apalagi di teras. Jadi bedain ya antara teras dengan halaman, ya beda ya. Kemarin sudah kita bahas itu di bab i'tikaf. Ya, di sini dalam kitab Fiqhul I'tikaf yang dikarang oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, halaman 129, halaman 131. Halaman masjidnya, jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid, jika halaman masjid bersambung dengan masjid, bersambung nggak? Ini yang ini nih, biar gampang paham. Bersambung? Jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid dan berada di dalam pagar masjid. Ini halamannya yang kecil nih, di luar apa di dalam pagar? Maka halaman masjid tersebut adalah masjid. Ya, adalah masjid. Namun jika tidak tersambung itu halaman dengan masjidnya dan berada di luar pagar masjidnya, maka itu bukan bagian dari masjid. Paham ini? Ini paham ini kaidah dasarnya nih. Nanti kalau ini paham, berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. I'tikafnya kapan boleh niatnya, sholat tahiyatul masjidnya kapan, niat masuk kaki melangkah itu kan kita mikirnya masuk ke masjid itu pas di mana tuh? Pintu kan. Padahal sebelum itu juga udah masjid. Yang lucu nih, anda bocah kecil nih pada main di masjid nih, kita omelin kan, main di dalam masjid lu, sono main di luar. Lah padahal di luar apa? Lah masjid juga. Karena nggak paham hukum, nggak ngerti hukum. Nah, coba kalau ngerti enak. Jadi batasan masjid itu apa tadi? Pagar, ya, pagar. Nah itulah dalam istilah fikih yang kemarin sudah kita bahas disebut dengan rohbah. Apa? Rohbah. Maka catatannya kemarin, ya Allah jangan dihilangin ya. Itu bersambung, itu bersambung, berseri itu kemarin kan dibagiin tuh, sayang tuh. Ada, nah itu dibaca-baca itu. Kemudian hal ini dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari-nya beliau, di dalam juz 13 halaman 166. Ini tidak saya bacakan Arabnya karena makan waktu, jadi langsung saya baca terjemahannya. Mengenai rohbah ini terjadi ikhtilaf antara ulama. Ada yang mengatakan kalau rohbah berarti apa? Halaman. Ya, harus berani. Rohbah itu apa? Kalau harim, teras. Kan kemarin udah kita bahas. Harim nih, ini di depan pintu banget nih. Itu namanya apa? Harim. Ya, teras. Nah kalau yang di luar, yang di bawah tangga tuh, itu namanya rohbah. Ha kecil, ba ta marbutoh, rohbah. Ya, apa? Rohbah itu apa? Halaman. Kalau harim, teras. Mengenai rohbah ini sudah kita bahas bulan lalu. Rohbah ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Akan tetapi madhab kita, madhab Imamuna al-Imam Syafi'i, rohbah itu adalah minal masjid. Rohbah itu adalah bagian dari masjid. Hukumnya sama dengan hukum masjid. Perhatikan di sini. Hukumnya sama dengan hukum masjid. Sah i'tikaf di dalamnya. Jadi sah i'tikaf di mana kita? Nah, jadi seakan-akan kita nggak paham ilmu. Kemarin bulan Ramadan kalau i'tikaf kudu di mana? Di dalam. Padahal di situ juga sah. Di belakangnya lagi, kecuali di rumah Kanda Ustadz Harun itu nggak sah. Itu menumpang tidur. Kalau di situ mah. Kalau di situ menumpang tidur. Itu batasnya pagar. Serta berlaku segala hal yang berkaitan dengan masjid. Nah,
serta berlaku segala hal yang berkaitan dengan masjid. Di masjid nggak boleh jual beli, itu masjid itu, maka di situ juga nggak boleh jual beli, kayak begitu. Sholat di hatul masjid, berarti boleh nggak di situ? Boleh, cuman gimana coba? Kira-kira mau meraktekin nggak? Sembahyang tahiyatul masjid itu di bawah tangga itu. Secara fikih bener, secara adat aneh. Lalu masjid kosong, sembahyang di situ, kagak ada antama, masuk aja dulu ke dalam, ngapa? Kan gitu ya, paham? Tapi secara fikih apa? Sah. Kita ngomongin hukumnya nih, secara fikih sah, tapi secara adat nggak pantas, masjid masih kosong, seperti itu. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu bisa gugur dengan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, halaman 286, bagi ustadz, memang yang ustadz butuh referensi Arabnya ada, bagi jamaah cukup paham, amalkan ya. Makanya saya ringkas, saya bikin ringkasan tuh catatan itu biar ada ilmu yang dibawa pulang ke rumah dan lalu diamalkan. Sholat tahiyatul masjid itu bisa tercapai dengan mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Saya ulangi, sholat tahiyatul masjid bisa tercapai dengan mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Adapun makna tercapai di sini adalah gugur perintah mengerjakan tahiyatul masjid. Paham ya? Paham. Namun jika seseorang ingin memperoleh pahala sholat tahiyatul masjid, maka harus diniatkan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, akan tetapi menurut Imam Romli tidak harus adanya niat. Kita pertegas, sholat fardu dapat menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Contohnya, bapak datang ke masjid, ini sudah kita bahas dulu, ternyata sholat berjamaah sudah didirikan, maka jangan mengerjakan sholat tahiyatul masjid, jangan langsung ikut sholat berjamaah, maka secara otomatis gugur sholat tahiyatul masjidnya. Paham? Yang kedua, sholat sunnah pun bisa menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Bapak datang tepat waktu, beres adzan datang, karena sudah adzan maka diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Begitu masuk bingung nih, kalau sekerjain tahiyatul masjid sama qobliyah 2 rakaat, takutnya ketinggalan sholat berjamaah. Ya udah pilih yang mana? Pilih yang qobliyah, jangan pilih yang tahiyatul masjid. Karena kalau kita mengerjakan qobliyah, otomatis tahiyatul masjid ikut. Tapi kalau kita ngerjain tahiyatul masjid, qobliyahnya nggak ngikut, rugi dong kita. Makanya kita uber yang mana? Qobliyah. Sholat qobliyah, maka secara otomatis sholat tahiyatul masjidnya ikut. Paham ini ya? Nah kayak gitu. Nah di sini ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ini mazhab Imam Syafi'i doang nih ya. Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan harus niat, jadi niatnya itu dimasukkan sholat tahiyatul masjid. Contoh, karena kita lagi sholat isya misalkan ya, kita gabungin sholat fardu isya dengan sholat tahiyatul masjid. Usolli fardal isya'i wa tahiyatul masjidi lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Paham ini? Digabungin nih, saya niat sholat fardu isya dan tahiyatul masjid, saya niat sholat fardu subuh dan tahiyatul masjid, saya niat fardu zuhur dan tahiyatul. Itu menurut Imam Ibnu Hajar wajib diniatkan. Kalau tidak diniatkan nggak dapat pahala, nggak kena itu tahiyatul masjidnya. Paham ini? Bapak paham? Tapi dibantah oleh Imam Romli, nggak perlu niatan. Ente masuk masjid nggak keburu ngerjain sholat tahiyatul masjid, langsung sholat berjamaah, maka secara otomatis sholat tahiyatul masjid sudah beres, dapat pahala juga. Enak gak tuh? Enakan yang mana? Tuh kan maunya kita begitu mulu, yang enak-enak mulu.
Ini saya ngebayangin ya, yang ngikutin pendapatnya Imam Romli ya. Saya ngebayangin, ya Allah, betapa banyaknya umat Rasulullah SAW ketika dihisab amalnya, dia kebingungan ini amalnya dari mana. Nih, yang mana? Lalu kagak pernah merasa ngerjain salat tahiyatul masjid. Kagak keburu mulu, kan masuk gabung. Kata Imam Romli, tuh coba kanda Ustaz. Banyak umat Rasulullah yang kaget, mudah-mudahan. Nah, tapi dengan catatan sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Lah kagak ada tahiyatul bait, nggak ada. Tahiyatul rumah itu nggak ada. Makanya kalau pengen dapat pahala tahiyatul masjid, walaupun nggak kerjain, kudu sembahyang di mana? Nah, paham ini? Ya. Terserah mau ngikutin Imam Romli boleh, mau ngikutin Imam Ibnu Hajar pun boleh. Yang mau yang mana tadi yang enak? Nah, jadi bisa begitu ngomongnya. Lu kagak niat tadi, lu kagak ngaji sih. Ada dua imam nih, Imam Ibnu Hajar kudu niat. Kalau Imam Romli kagak pakai niat. Ini mau gue demen, udah ini aja gitu. Males ongkoh, udah klop. Pahala dapat apalagi. Udah enak dah pokoknya dah. Ya. Kemudian kenapa sholat yang lain dapat menggugurkan sholat tahiyatul masjid? Kenapa? Kok bisa gugur? Begitu. Nah, kan tadi hadisnya bunyinya gimana? Jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Garis merahi, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Makanya hadis di atas menegaskan, jika masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat. Makanya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabi al-Imam Syafi'i juz 1 halaman 215 disebutkan, karena tujuan utama sholat tahiyatul masjid, tujuan utamanya adalah agar seseorang jangan tergesa-gesa duduk di dalam masjid tanpa melakukan sholat terlebih dahulu. Tujuannya itu, ya. Tujuannya supaya kita nggak boleh buru-buru masuk ke masjid langsung duduk. Jadi begitu masuk masjid harus sholat. Nah, sholatnya apa? Apa aja? Karena hadisnya bunyinya tadi begitu. Ya, kalau kamu masuk masjid jangan buru-buru duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya sholat apa? Apa aja. Itu menyebabkan gugur. Intinya adalah adanya sholat sebelum duduk di masjid. Itu intinya. Intinya ada sholat sebelum duduk di masjid. Makanya tadi kan kita masuk masjid, kita belum duduk nih, kita ikut sholat berjamaah nih bersama imam. Sholat bukan namanya. Ya itu tadi. Jangan duduk sebelum sholat. Kan udah sholat saya, gugur. Itu keterangan para ulama. Kemudian lanjut, status hukum sholat tahiyatul masjid. Status hukumnya. Status hukum sholat tahiyatul masjid, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 2 halaman 181, para ulama ahli fatwa sepakat. Mang ngaji mang. Dalam kitab Fathul Bari tadi, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, para ulama ahlu fatwa berpendapat, sepakat ulama ahlu fatwa, tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Ya, ulama ahlu fatwa sepakat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Akan tetapi ulama zahiri mengatakan hukumnya wajib. Jadi mayoritas ulama mengatakan hukumnya apa? Biar paham, mayoritas ulama hukumnya apa? Yang bilang wajib siapa? Imam Zahiri. Nih, mazhab ada 4 ya. Mazhab ada 4. Imam Abu Hanifah 80 Hijriah, Imam Maliki 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah, Imam Hambali itu 164 Hijriah.
Imam Zohiri ini 200 Hijriah. Ya, Imam Zohiri ini mazhab kelima nih, itu adalah 200 Hijriah. Nah, mazhab Zohiri ini di awal abad ketiga dan abad keempat itu menjadi mazhab besar, bahkan bisa menggeser posisi mazhab Hambali. Mazhab Hambali kegeser sama mazhab si Zohiri ini, kegeser. Tapi kemudian pada abad kelima ini aliran ini, mazhab ini pun habis, hilang. Sampai sekarang cuma disebut-sebut doang. Nah, uniknya ini mazhab, namanya pendiri mazhab itu adalah Daud bin Khalaf. Daud bin Khalaf pendirinya. Kan Hanafi disebut Hanafi karena pendirinya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Ya kan, Imam Malik jadi Maliki, kan gitu. Imam Syafi'i jadi Syafi'i. Kemudian kalau Hambal, Imam Ahmad bin Hambal jadi Hambali. Lah ini namanya Daud bin Khalaf. Kenapa muncul namanya jadi Zohiri? Penamaan madhab ini karena berdasarkan apa namanya dasar hukum yang diambil oleh mereka. Jadi mereka itu berhukum sesuai teks, sesuai zohirnya Al-Quran dan hadis. Secara zohir aja, kata Quran begini, ya udah begitu. Kata hadis begini, ya udah begitu. Contohnya ini nih, kalau kamu masuk masjid jangan sholat kecuali 2 rakaat. Ya harus 2 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, tetap harus 2. Nah itu namanya zohir. Karena dia berpikirnya secara zahir, maka dinamakanlah madhab ini madhab apa? Madhab Zohiri. Jadi ulama ahli fatwa sepakat hukumnya sholat tahiyatul masjid sunnah. Kalau madhab Zohiri hukumnya mau ngikutin yang mana? Tuh kan, kalau dibilang wajib takut dosa kan begitu, udah ketebak banget. Kalau yang ini maunya sunnah gitu ya, bebas dong, umat Rasulullah mau bebas dah, bagaimana enaknya aja, yang penting bayang. Kemudian jumlah rakaat tahiyatul masjid tadi sudah disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi, apabila kamu masuk ke dalam masjid janganlah kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2 rakaat di sini adalah bukan jumlah maksimal, bukan. 2 rakaat sini bukan kudu 2, bukan. Ya, justru 2 rakaat di sini adalah jumlah minimal. Jadi minimal tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Nah, masalah jumlah tahiyatul masjid ini para imam madhab berbeda pendapat. Kita cek pendapat para imam mengenai jumlah rakaat tahiyatul masjid. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali, mereka sepakat minimal 2 rakaat, maksimal bebas. Madhab Syafi'i, madhab Hambali sepakat minimal 2, maksimal bebas. Kalau ngerjain yang mana? Tuh yang 2 kan, padahal maksimalnya bebas, milihnya yang kecil dulu. Madhab Syafi'i dan Hambali minimalnya 2, maksimalnya bebas. Madhab Hanafi minimal 2, maksimal 4. Madhab siapa itu? Hanafi. Madhab Maliki jumlah maksimalnya 2 karena berdasarkan hadisnya. Ya, apabila kamu masuk ke dalam masjid maka jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Jadi minimalnya nih sepakat nih, intinya nih semuanya sepakat minimalnya berapa rakaat? 2. Maka tidak boleh dia masuk ke dalam masjid dengan niat tahiyatul masjid, dengan harapan tahiyatul masjidnya gugur dengan mengerjakan sholat yang 1 rakaat jumlahnya. Sholat apa yang 1 rakaat? Witir. Witir paling sedikit berapa rakaat? 1. Masuk dia nih ke masjid malam nih, dek, witir Nah itu gak gugur tahiyatul masjidnya. Kenapa gak gugur? Karena minimalnya 2 rakaat. Paham? Ya, paham. Kemudian tadi disebutkan minimalnya 2, maksimalnya madhab kita aja, madhab kita nih, madhab Syafi'i ini minimalnya 2, maksimalnya berapa? Bebas. Jadi bagaimana niatnya kalau misalkan kita mau ngerjain tahiyatul masjid 4 rakaat? Ada kan di situ? Usolli sunnata tahiyatil masjidi 4 rakaatin.
Kalau 6 sita rokaatin, 8 tamaniyah rokaatin, 10 asyara rokaatin. Sulit pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Saya niat sholat tahiyatul masjid 6 rakaat. Harus genap ya jumlahnya, bukan ganjil. Kalau ganjil witir. Saya niat sholat tahiyatul masjid 10 rakaat. Boleh kayak begitu. Yang jadi pertanyaan, kalau kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, tata caranya itu bagaimana? Nah ini butuh fokus sedikit nih. Ya, ini radang lebar nih. Kan tadi minimal berapa rakaat? 2. Kalau ngerjain 2 rakaat mah gampang kan ya? Diri, rakaat pertama beres, rakaat kedua tahiyat, salam, beres. Gitu kan? Kalau yang 2 rakaat. Lalu bagaimana kalau 4 rakaat? Nah ini keunikan dari tahiyatul masjid nih. Keunikan dari tahiyatul masjid. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ulama dari Banten, Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan wal ahsanu an tusalli 4 rakaatin ay bi taslimatin wahidatin li anna at-tahiyyata la takunu illa bi taslimatin walau mi'ata rakaatin. Dengerin. Cara yang terbaik mengerjakan sholat tahiyatul masjid, yang terbaik ini, yang paling baik ya. Tadi minimal berapa rakaat? Yang terbaik bagimu mengerjakan tahiyatul masjid adalah 4 rakaat. Yang paling baik berapa rakaat? Yaitu dengan 1 kali salam. Yaitu dengan 1 kali salam. Berarti kalau 4 rakaat salamnya di mana? Di rakaat yang keempat. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid hanya boleh dengan 1 kali salam, walaupun 100 rakaat sekalipun tetap harus 1 kali salam. Ini paham nggak? Tadi kan gini, sholat tahiyatul masjid boleh kita kerjain 2, 4, 6, 8, 10, 100 boleh. Tadi kan jumlahnya berapa tadi? Madzhab Syafi'i maksimalnya kan bebas, minimalnya berapa? 2, berarti boleh 4, 6, 8, 10 terus saja, terus semampunya, tapi dengan syarat hanya dengan 1 kali salam. Nggak bisa kita sholat tahiyatul masjid 4 rakaat gini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu nggak bisa. Kenapa? Sudah gugur dengan salam yang pertama tadi, sudah gugur. Nah maka status sholat yang dia bikin lagi yang 2 rakaat tadi itu jatuhnya sholat sunat mutlak, jatuhnya nanti jatuhnya jadi sholat sunat mutlak, bukan tahiyatul masjid, karena sudah gugur. Supaya enggak gugur status tahiyatul masjidnya, jangan salam dulu, terusin aja ya sampai 4 rakaat. Paham ini? Sananya ini jeng-jeng, saya nggak mau sia-sia nih. Jadi sholat tahiyatul masjid kalau 4 rakaat itu harus 1 kali salam. Ntar kita bahas caranya, yang penting paham dulu di sini, harus 1 kali salam. Bagaimana caranya? Kita bahas caranya. 4 rakaat tahiyatul masjid. Sholat yang kita kerjakan 4 rakaat bisa dengan 2 cara. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat, sholat sunat ya, kalau sholat fardu mah udah jelas ya, udah jelas. Bisa dengan 2 cara. Yang pertama, 2 tahiyat 1 salam. 2 tahiyat 1 salam. Kayak sholat apa? Isya ya. Sholat isya berapa tahiyat? Kayaknya orang-orang kayak deramat ini. Emang tahiyat ada berapa sih? Kan kapan kita sering buat tahiyat awal, tahiyat akhir, itu mau berapa sih tahiyat? 7. Hah? Cuman 2 kan, timbang 2, nggak ada tahiyat ketiga gua ya, kagak ada. Tahiyat banyak-banyak amat. 2 tahiyat 1 salam. Seperti sholat isya, zuhur, asar, tuh, maghrib, yang 2 tahiyat tuh 1 salam. Ya, paham ini? Yang kedua, 1 salam, 1 tahiyat, 1 salam. 1 tahiyat, 1 salam. Jadi tahiyat akhir doang. Di mana? Di rakaat keempat. Beres, salam. Jadi yang enggak ada tahiyat apa? Awal. Paham? Ulangin lagi. Ini nyambung nih. Ntar sudah bisa bikin keder nih. Ya, ini baru mau berangkat kita, baru mau berangkat, belum nyampe lon. Jangan girang dulu.
Ini berangkatnya dari sini. Kalau kita sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, kan nggak boleh 2 rakaat nih. Ya kan, tadi kan paham ya? Nggak boleh 2 rakaat salam. Karena kita mau berapa rakaat? 4. Maka kita gus sekaligus. Kita apa namanya? Kita dus sekaligus dah. Kita dusin sekaligus. Maka dengan 2 cara. 2 tahiyat, 1 salam. 1 tahiyat, 1 salam. Paham? Kalau yang 2 tahiyat 1 salam kayak sholat apa tadi? Isya. Kalau yang 1 tahiyat 1 salam bagaimana caranya? Nah, tahiyat akhir di rakaat keberapa? Keempat. Kemudian beres salam. Sekarang bacaan suratnya. Bacaan suratnya. Karena kan ini 4 rakaat nih, 4 rakaat. Kalau 2 tahiyat 1 salam yang kayak sholat isya itu, maka membaca Fatihahnya rakaat 1 Fatihah surat, rakaat kedua Fatihah surat, terus tahiyat awal. Kan kita bangun lagi nih, baca surat nggak? Rakaat ketiga nggak, rakaat keempat nggak, sama persis kayak begitu. Kalau 2 tahiyat 1 salam. Nah kalau 1 tahiyat 1 salam, dari rakaat 1 sampai rakaat 4 Fatihah surat, Fatihah surat, Fatihah surat. Paham? Ngerti nggak nih? Yang bener nih, yang bener. Gini, ternyata tugasnya si tahiyat awal itu adalah, tugas si tahiyat awal adalah menggugurkan kesunahan membaca surat dalam sholat. Dengerin nih, ternyata tugas tahiyat awal adalah untuk menggugurkan kesunahan membaca surat setelah dalam sholat. Paham ya? Sholat maghrib 3 rakaat, yang wajib yang sunahkan baca surat di rakaat keberapa doang? Kedua doang kan? Rakaat ketiganya kenapa enggak diseling sama si tahiyat awal? Maka begitu rakaat ketiga nggak baca surat. Isya rakaat 1, 2 kita baca Fatihah dan surat, kemudian tahiyat awal. Nah rakaat ketiga keempatnya nggak baca. Kenapa nggak baca? Nah terseling, terhalang oleh tahiyat awal. Nah kalau kita nggak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir, boleh. Tahiyat akhir yang sholat sunat ya, bukan wajib nih. Awas nih, salah paham nih. Sholat sunat bukan fardu. Ntar dia praktek sembahyang isya lagi, lalu kagak pakai tahiyat awal. Lu kagak ngaji sih, lu yang salah nangkep, gua disalahin yang ngajar. Enak aja. Ingat sholat sunat ya, kata guru begitu. Saya kagak ngomong, enak aja nyalain ke saya, buang ke saya. Yang dikit-dikit dia milih, yang salah-salah dilemparin ke saya. Bukan sholat fardu ya. Karena kalau kita meninggalkan tahiyat awal dalam sholat fardu, wajib sujud sahwi. Kalau sholat sunat mah enggak gitu ya. Karena kita mau ilangin nih, kita nggak mau pakai tahiyat awal karena nggak ada penghalang, karena nggak ada penyelang di 4 rakaat ini langsung nggak ada tahiyat awal. Maka rakaat 1 sampai 4 Fatihah surah, Fatihah surah, Fatihah surah, Fatihah surah. Paham? Makanya saya duluin ngaji fikih ini, karena kalau saya potong nggak enak nih. Ini mulai seru-serunya nih. Itu oke. Ngerti cara sholat sunat 4 rakaat? Bukan fardu nih, saya ingetin sekali lagi ya. Bukan fardu tapi yang sunnah. Bagaimana cara kita mengerjakan sholat sunnah yang 4 rakaat? Dengan 2 cara. 2 tahiyat, 1 salam. 1 tahiyat, 1 salam. Kalau yang 2 tahiyat 1 salam, bacaan suratnya rakaat 1 dan rakaat 2 saja. Kalau yang 1 tahiyat 1 salam, 4 rakaatnya, semua rakaatnya baca surat, baca Fatihah dan baca surat. Paham ini? Alhamdulillah. Karena ini tahiyatul masjid boleh lebih dari 4, boleh? Boleh ya? Kata siapa itu? Imam siapa itu? Lo kan enak ngomongnya kita ya, enak ngomong kita, diskusinya enak. Kata Imam Syafi'i boleh, bebas jumlahnya. Kalau begitu gua mau 6 rakaat aja, gua mau 6 rakaat. Ini beda lagi nih. 6 rakaat kita bedah lagi kita kita bikin jadi 2 tadi. 2 tahiyat, 1 salam. Kan gitu tadi kan caranya ya.
2 tahiyat, 1 salam. Yang perlu kita pikirin, tahiyatnya itu di rakaat keberapa? Iya, mungkin lagi saya giring aja. Apa mau dibikin 3 tahiyat? Rakaat kedua tahiyat awal, rakaat keempat tahiyat pertengahan. ada apa ilmu baru ternyata. Dia bikin tahiyat pertengahan, tahiyat terakhir disebut tahiyat akhir, gitu. Enggak. Jadi kalau kita sholat maghrib tahiyat awal rakaat kedua kan, setelahnya berapa rakaat? 1. Tambahannya berapa rakaat sholat maghrib setelah tahiyat? 1. Kalau sholat isya, zuhur, asar, tambahannya 2. Paling banyak rakaat setelah tahiyat 2 rakaat, paling banyak. Jadi kalau bapak tahiyat nih, sholat sunat ini tahiyat, nggak boleh habis tahiyat awal rakaatnya nambah lebih dari 2, nggak boleh. Karena paling banyak maksimalnya setelah tahiyat awal harus 2 rakaat. Nah kalau kita sholat sunat 6 rakaat, maka tahiyat awalnya di rakaat keempat, rakaat terakhirnya di 6. Paham? Paham gak ini? Ya enak langsung praktek, makanya nanti praktek nih. Keluar dari masjid, balik lagi. Gua sholat sembahyang tahiyatul masjid 6 rakaat. Tuh, praktek. Ya kalau 6 rakaat, maka tahiyat awalnya di mana? Kenapa di 4? Kenapa nggak di 2 aja? Karena kalau kita tahiyat di 2, di rakaat kedua, nyisanya 4. Sedangkan tadi sudah kita bikin kaidah, ulama bikin kaidah, setelah tahiyat awal maka jumlah maksimal rakaat yang nyisa 2. Ya, paham ya? Nah, itu kalau 6. Kalau 8, tahiyat awalnya di rakaat berapa? 6, akhirnya di 8. Kalau 10, rakaat akhir di, enak tuh ngajinya begitu, langsung Allahu Akbar, lupa dah. Takbirnya doang kenceng banget. Bagaimana ya tadi kata Ustaz? Lupa dia. Lalu kalau 6 rakaat bacaan suratnya nih, tadi kalau rakaatnya 6 rakaat, maka tahiyat awalnya di rakaat keberapa? 4, akhirnya di rakaat 6. Kalau bacaan suratnya gimana berarti? Rakaat 1 sampai 4 Fatihah surah, 5, 6 Fatihah doang. Paham ya? Kalau 8 rakaat sampai 6 Fatihah surat, 7, 8 Fatihah doang. Ini ngerti apa kagak? Kudu ngerti, sayang ilmu. Saya mah pelajarin banget. Nah, itu kalau 2 tahiyat 1 salam. Lah kalau 1 tahiyat 1 salam beres. Begitu takbir Allahu Akbar, Fatihah surat, gue rakaat keberapa ini ya? Gue dari tadi gue baca Fatihah surat, gue rakaat keberapa gue lupa. Nah ini boleh ya. Biasanya kan kita ya kalau pengen ingat sesuatu kudu ngapain? Sholat. Gue lupa dah, lu sembayang pasti inget tuh. Kunci motor gue di atas menggel. Nah yang jadi masalah sembahyangnya lupa rakaat berapa, gue mau bagaimana caranya? Dia mau sholat lagi. Sholat dalam sholat. Ini paham ya? Paham, alhamdulillah. Tadi yang saya khawatirin banget itu kagak paham, alhamdulillah jamaah paham semuanya. Terakhir amalan khusus. Ini ada amalan dalam kitab Maraqil Ubudiyah Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ini amalan sholat tahiyatul masjid khusus ya. Catat 50 catat. Amalan khusus pada hari Jumat, sholat tahiyatul masjid di hari Jumat. Jadi ini mau Jumatan nih kan ke masjid, kita ingat-ingat ilmu-ilmu yang kemarin kita pelajari, doa dari rumah menuju masjid apa, wudhunya dari rumah, niat itikafnya kapan, udah kita bahas. Kemudian begitu masuk masjid, khususkan sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 4 rakaat. Taqra'u bi kulli raka'atin ba'dal Fatihati al-Ikhlas 50 marratan. Maka dalam setiap rakaat hendaklah kamu membaca surah Al-Ikhlas 50 kali. Setiap, jangan masya Allah lah, ini umatnya Rasulullah udah nawarin mulu tuh. Baru sebut gocap belum banyak amat. Baru ini makanya amalan khusus. Berapa kali? 50 kali. Berarti jumlahnya kalau 4 rakaat 200 kali baca kulhu. Masya Allah. Nah ini apa keutamaannya?
Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang melakukan itu, yakni sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, 1 rakaatnya membaca 50 kali kulhu, maka dia tidak mati, nyawanya tidak akan dicabut oleh Allah sebelum melihat kedudukannya di surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gocap Al-Ikhlas. Masuk surga murah apa mahal? Murah, gocap Al-Ikhlas. Al-Ikhlas gocap. Al-Ikhlas gocap, ya Allah. Masuk surga mau? Lah ada tiketnya. Kita aja ke Dupan bayar, ke PRJ bayar, apalagi ke surga enak aja menyelonong boy. Ya. Jadi surat 4 rakaat. Berarti benar kan ya 4 rakaat? Fatihah, kulhu gocap, Fatihah, kulhu gocap, Fatihah, kulhu gocap. Nah, terserah mau pakai cara yang mana. Pakai mau buat tasyahud 1 salam. Ya kan ada caranya kan tadi kan? Atau mau 1 tasyahud 1 salam. Terserah, yang penting ilmunya sudah saya kasih tahu. Wallahu a'lam bishawab.